Shalom saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Shalom. Selamat malam, puji Tuhan kita dapat menikmati urapannya, memuji dan meninggikan namanya. Sebelum mulai ibadah, kita senang, kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan buat malam hari ini ya Bapa, buat hari yang baru yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari, siang hari hingga saat ini Bapa. Kami diberikan sukacita Bapa, kami diberikan kesehatan Bapa, kemampuan untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Sebelum kami mulai ibadah kami ya Bapa, Kau berkati doa kami semalam ini ya Bapa. Kau satukan hati kami Bapa, kami rindu Bapa menerima urapan-Mu, kami rindu Bapa untuk kepenuhan di dalam-Mu ya Bapa. Urapi kami Bapa, urapi ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Kau urapi pemain musik, Kau urapi hamba-Mu Bapa yang melayani, Kau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kau urapi operator LCD ataupun pelayan yang di belakang kamera ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau siapkan hati kami udah bersyukur, haleluya, amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan bahwa hatiku percaya.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Jemaat boleh dipersilakan duduk. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau katakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti sudah atas izin Tuhan dan itu yang terbaik buat kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu apapun yang terjadi. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Jemaat boleh bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa.
kita ulangi sekali lagi lagu ini. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, renungi setiap kata-katanya. Berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Bapa. Kami tak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya Tuhan, mereka sembah-Mu, mereka mari sembah Dia. Haleluya Tuhan, haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Hirabaya sikai. Haleluya Tuhan, murnikan kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau,
dapat ku membalas kasih-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi kita mau katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Haleluya. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Kaulah satu-satunya pribadi yang selalu mau kami sembah ya Bapa. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberikan berkat anugerah kasih ke dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan tidak ada sedikit pun kami mampu membalas selain kami mau terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau datang, kami mau menyembah, memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Tapi biarlah sebelum kami kembali memuji, kami kembali menyembah, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan Kau boleh berbicara kepada setiap jemaat-Mu, pada setiap kami ya Bapa yang ada di ibadah online, ibadah doa pada hari ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang akan menegur, mengingatkan, menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa secara pribadi untuk hamba, biarlah Tuhan juga yang boleh memakai, Roh Kudus Tuhan yang memenuhi, memimpin, sehingga setiap apa yang hamba katakan dan ucapkan sepenuhnya adalah pimpinan dari Roh-Mu saja ya Bapak. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Yes, gitu dong, semangat. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di malam ibadah doa. Dan kita masih ada di tema yang sama di bulan ini, yaitu bersabar dan bertekun. Firman Tuhan pada hari ini saya boleh beri judul Filosofi Petani. Kita mau sama-sama buka dulu ayatnya, ada yang tahu? Masih di Yakobus 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Judul perikopnya adalah bersabar dalam penderitaan. Kita mau sama-sama buka di Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 sampai ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat yang 9 berkata, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling menyalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dan ayat yang 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Ya, di firman Tuhan di sini di ayat ke-7 diawali dengan kata bersabar, lalu ditutup dengan kata bertekun. Jadi sabar dan bertekun. Dua hal ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Jadi kesabaran dan ketekunan adalah hal yang tidak dipisahkan. Saya cuma mau sabar, tapi saya nggak mau tekun, itu nggak akan bisa. Saya mau tekun doang, tapi saya nggak mau sabar, itu juga nggak bisa. Sabar dan tekun itu udah sepasang, udah satu kesatuan.
kayak sendal jepit ya, jadi kanan sama kiri gitu kan. Kita nggak mungkin pakai sendal kiri doang, kanannya pakai sepatu nggak bisa. Atau pakai kanan doang, kirinya nggak pakai sendal juga nggak bisa. Jadi udah satu kesatuan, sabar dan bertekun. Kalau minggu lalu kalau nggak salah Cinovi udah pernah jabarkan arti dari sabar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan saya kembali mau mengingatkan, sabar itu di sini bisa juga berarti tahan menghadapi cobaan. Itu artinya yang pertama. Lalu dalam kurung bisa juga dikatakan sabar itu tidak lekas marah. Sabar itu tidak lekas putus asa, sabar itu tidak lekas patah hati. Lalu yang kedua, sabar itu juga bisa diartikan sebagai tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Dan tekun bisa dikatakan rajin dan bersungguh-sungguh. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dalam kehidupan ini, sepanjang kita hidup sebagai anak Tuhan, udah pasti kita harus punya modal sabar, kita harus punya modal bertekun. Karena setiap segala sesuatu yang kita lakukan harus kita kerjakan dengan sabar. Makanya kenapa firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang filosofi petani. Apa sih yang bisa kita pelajari dari ayat firman Tuhan yang memberi perumpamaan tentang petani. Dalam kehidupan sehari-hari sudah jelas kita memang dituntut untuk selalu sabar. Karena orang yang tidak sabar pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika kita macet misalnya, kalau nggak sabar, motong-motong jalan, robos-robos lampu merah, lewat jalur busway, bisa aja kita ketilang. Itu kan merugikan kita pada akhirnya. Atau ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan. Hubungan kita dengan sesama juga itu harus punya dilandasi dengan rasa sabar. Ya kan, hubungan dengan rekan kerja, mungkin kita punya rekan kerja yang toksik gitu kan, yang aduh kerjanya malas banget nih gitu. Kalau dulu saya waktu masih kerja lagi banyak cekotan gitu kan, teman kerjanya hilang gitu. Akhirnya yang incas bareng jadi marah-marah, ini kemana sih kok kerja ngilang-ngilang melulu gitu kan. Jadi itu perlu level kesabaran yang sangat-sangat besar. Tapi dalam firman Tuhan, ini kita berbicara tentang kesabaran yang jangkanya lebih panjang lagi, jangkanya lebih luas lagi. Yaitu sabar menanti jawaban Tuhan. Sabar menantikan hal yang baik, apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Seperti petani yang diumpamakan dalam Yakobus 5 ayat yang 7 sampai ke 11 ini. Kita tahu pekerjaan petani udah pasti bercocok tanam, ya kan? Entah itu padi, entah itu sayuran, entah itu buah-buahan atau apapun, pasti pekerjaannya adalah bercocok tanam. Dan ketika petani menabur benih, dia harus sabar menanti sampai benih yang ditabur itu bisa bertumbuh. Benih yang ditabur itu bisa menghasilkan buah. Mungkin waktunya beda-beda, ada buah, ada sayur yang waktunya cepat nanamnya gitu, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun gitu. Bahkan kalau petani ini mungkin nanam duren dari kecil, itu waktunya bisa sampai 5 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 10 tahun juga ada untuk bisa menikmati hasilnya. Nah, kenapa sih petani gitu? Kenapa enggak tukang mancing misalnya? Kenapa enggak apa gitu? Kenapa harus petani? Karena petani ketika dia menabur, ketika dia menanam, itu nggak ditinggal gitu aja. Selain proses kesabaran dia harus menunggu, tapi juga ada sesuatu yang diusahakan ketika dia mulai menanam benih itu sampai benih itu boleh berhasil, boleh menghasilkan buah yang baik. Dia harus siram, dia harus jaga, dia harus kasih pupuk, dia harus rawat, dia harus hindari dari hama supaya hasilnya bisa tetap baik. Jadi dia harus bangun pagi, dia harus pulang sore, bahkan ketika buahnya sudah mulai terlihat, dia harus bangun malam-malam untuk memastikan kalau buahnya itu tidak dimakan hama, tidak dicuri orang. Jadi ada kerja yang dilakukan ketika dia bersabar, ketika dia menunggu. Dan itu dilakukan terus-menerus dan itu dilakukan setiap hari sampai masa panen tiba. Maka demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita
ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ketika kita sedang berdoa, memohonkan sesuatu dari Tuhan, memohonkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita, kita harus bersabar. Dan ketika kita menunggu, bukan berarti kita diam aja, tapi kita harus melakukan sesuatu. Berdoa udah pasti. Terus apa lagi? Buat yang sekolah, usaha yang harus dikerjakan, ya udah pasti belajar. Belajar lebih keras, belajar lebih giat, dan itu diulang-ulang setiap hari supaya mendapatkan nilai yang baik, supaya mendapatkan hasil yang baik untuk nilai kelulusan. Begitu juga dengan yang kuliah. Lalu yang bekerja juga sama, harus bekerja lebih rajin, bekerja lebih maksimal, bekerja untuk Tuhan, bekerja lebih setia lagi, sehingga akhirnya boleh mendapatkan yang baik. Apapun yang saat ini yang teman-teman, Bapak Ibu Saudara sedang doakan, sedang gumulkan dan menunggu jawaban dari Tuhan, selain bersabar, kita harus berusaha. Tidak hanya terdiam. Ya kan? Bayangin kalau orang sakit parah, ya udah sabar aja, enggak berobat, enggak ke dokter, enggak minum obat. Apakah bisa sembuh? Kemungkinan sembuh ada, mukjizat itu pasti ada. Tapi ketika kita tidak melakukan apapun, ketika menunggu jawaban Tuhan, maka hasilnya tidak akan maksimal, malah akan membawa kerugian bagi kita. Kita tahu sejak dari awal pun penciptaan manusia itu terjadi, di Kejadian 2 ayat yang 15, Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ada kata mengusahakan. Jadi selama kita hidup berarti kita memang harus melakukan sesuatu. Bahkan ketika kita sabar menanti jawaban dari Tuhan, sabar menanti sesuatu yang mau Tuhan berikan untuk kita, kita tetap harus melakukan sesuatu. Tidak bisa hanya dengan berdiam diri. Petani dengan begitu sabar menunggu tanamannya untuk bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, jangankan petani ya Bapak Ibu Saudara, saya aja dikasih pisang, dikasih pisang masih mentah, udah seminggu lebih tuh gak matang-matang, saya sabar loh nunggu. Cuma karena biar bisa dimakan itu pisang. Kalau saya gak sabar, saya makan pasti rasanya aneh, pahit, gak manis, gak enak. Mau diapain juga, digoreng, direbus, pasti hasilnya gak maksimal. Ya kan? Nah, supaya bisa menikmati pisang itu tumbuh dengan baik, matang dengan sempurna, ya udah sekep aja, tungguin aja sampai waktunya dia boleh matang pada akhirnya, sehingga akhirnya bisa dimakan. Begitu juga dengan kehidupan kita. 2 Tesalonika 3 ayat 10b, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sudah pasti. Bersabar bukan berarti udah kita diem, duduk, berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa. Bukan itu. Korelasinya ketika kita bersabar, kita tetap berdoa, tapi juga kita tetap mengusahakan sesuatu supaya doa itu dijawab seturut dengan waktunya Tuhan. Melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan juga. Apapun yang mau lulus kuliah cepat-cepat, ya berarti harus belajar lebih keras. Yang lulus sekolah cepat-cepat, belajar lebih giat. Yang belum dapat kerja, nunggu jawaban supaya bisa dapat kerjaan yang baik, juga harus ditambah wawasannya. Bidang pekerjaan yang ingin dilamar apa? Ya itu harus diusahakan, belajar, memperbanyak ilmu gitu kan. Apapun yang mau kita kerjakan, kita harus banyak tahu. Yang mau ngelamar di bagian akuntansi, perbanyak ilmu akuntansinya gitu. Yang mau melamar di jadi chef di kitchen, perbanyak pengetahuan menunya gitu kan. Jadi semua ada usaha yang kita lakukan. Jadi Tuhan tidak melihat kita sementara nunggu, kok nih orang diem aja. Kalau diem aja, memang kita sabar, tapi hasilnya tidak akan maksimal. Karena kita mau terus melakukan sesuatu sementara kita menunggu. Sama seperti petani yang datang setiap hari ke kebun, ke ladang untuk menyiram tanaman yang sudah ditanam, memberi pupuk, menjaga, maka demikian juga dengan kehidupan kita. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat yang ke-9. Jadi kita mau ketika melakukan itu, kita lakukan dengan sukacita, kita lakukan dengan kerelaan, kita lakukan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan tidak akan terasa berat. Yang kita kerjakan tidak akan menjadi beban buat kita.
Kita tahu manusia kebanyakan itu erat sekali dengan sungut-sungut, erat sekali dengan gerendengan gitu kalau bahasa Perancisnya ya kan. Jadi seringkali kita mengeluh, hari ini panas, aduh panas banget nih, bisa hitam saya kalau lama-lama kalau kayak gini nih. Wah, dikasih hujan, ya hujan melulu, cepat kotor dong sepatu. Dikasih mendung, ya mendung lagi, jemuran gak kering-kering, ngeluh aja kerjaannya. Dan Tuhan tidak menyukai ini. Firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu bersungut-sungut supaya kamu jangan dihukum. Nah, jadi supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik, ketika kita sudah bersabar, ketika sudah terus melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, lakukan dengan sukacita, tidak bersungut-sungut. Kita melayani Tuhan, melayani dengan sukacita, tidak bersungut-sungut. Ketika kita bekerja dengan penuh sukacita tanpa bersungut-sungut. Mengeluh boleh, tapi tidak larut dalam keluhan itu, artinya setiap hari ngeluh aja. Apapun yang dilakukan orang, apapun yang dilakukan sekitar kita, kesannya salah aja. Itu ya, kalau orang bersungut-sungut tuh gitu, apapun yang dilakukan orang tuh kesannya salah aja. Kita nggak punya uang, ada teman datang mau tawarin makan, malah bersungut-sungut. Wah, sombong banget mentang-mentang punya duit, ngajak-ngajak saya makan, dipikir saya nggak mampu beli makan apa? Padahal emang kita mau lebih positif ya. Jadi segala sesuatunya dilakukan dengan penuh sukacita. Lalu di ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi orang yang berbahagia itu orang yang satu kesatuan, satu set lengkap, selain bersabar tapi dia juga mau tekun. Kalau kita nggak tekun, bayangin kita harus setiap hari melakukan rutinitas yang sama, hal yang sama, pekerjaan yang sama, pasti kita akan bosan. Apalagi dalam hal berdoa. Kita berdoa setiap hari mendoakan hal yang sama, berdoa setiap hari mendoakan hal yang itu terus. Kalau kita nggak punya ketekunan, pasti kita akan bosan. Tapi kalau kita mau terus bertekun, kita terus mau rajin berdoa, kita mau terus melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita mau terus bekerja dengan penuh sukacita, kita akan menjadi orang berbahagia. Ini yang firman Tuhan katakan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya rasa kita semua tahu kisah dari Ayub, bagaimana dia mengalami pencobaan yang luar biasa, ya kan? Tuhan izinkan iblis mencobai kehidupannya, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, tapi pada akhirnya dia boleh bersabar melewati setiap pencobaan dan dia boleh kembali mendapatkan yang baik. Hartanya diberikan kembali berlipat-lipat, keturunannya kembali diberikan lebih banyak daripada sebelumnya. Maka kita juga mau mengambil teladan ini. Kita mau menjadikan ini sebagai satu motivasi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan apa yang sedang kita doakan, apa yang sedang kita gumulkan, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan belum jawab. Tapi biarlah kita mau terus berdoa, kita mau terus mengusahakan, kita mau terus melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak hanya berdiam diri, tidak hanya diam-diam bersabar, kan katanya sabar gitu. Ya udah saya diam aja, gitu kan. Sama halnya kayak orang mau nyebrang nih ya kan, lampu merah banyak mobil, sabar aja nunggu mobilnya sepi gitu. Terus udah lampu merah, mobil pada berhenti. Wah, tapi kita kan masih nggak mau nyebrang, udah diam aja. Sampai mobilnya jalan lagi gitu kan, sampai 3 hari juga kita nggak akan ada di seberang sana, kita akan terus aja di titik itu. Tapi ketika kita mau nyebrang dan kita tahu, wah mobil udah pada berhenti, maka yang harus kita lakukan adalah melangkah, kita harus berjalan ke titik di seberang yang mau kita tuju. Sehingga pada akhirnya ada sesuatu yang kita kerjakan, ada sesuatu yang kita lakukan. Tidak hanya berdiam, tidak hanya menunggu, tidak hanya mengharap pertolongan dari orang lain, tapi sesungguhnya biar Tuhan sepenuhnya yang boleh memimpin kehidupan kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan, tidak akan saya panjang dan lebarkan lagi, dan kita boleh terus mau ada dalam kesabaran, ada dalam sukacita. Kita mau melihat filosofi petani ini, kita mau terus lebih sabar. Bapak Ibu tahu nggak kenapa kalau orang menyabarkan dirinya tuh selalu mengelus dada? Itu ada filosofinya tuh.
Jadi kalau sabar, aduh sabar. Jadi kalau ada orang ngeselin gitu kan, misalnya berargumentasi atau anak lagi bikin kesel, pasti kita iya sabar gitu ya kan, kayak Hani itu sabar. Ngelus-ngelus dada kan, ada yang tahu nggak? Kalau ngelus punggung susah soalnya, sabar gitu nggak enak kan. Kalau ngelus muka kayak orang mau meninggal gitu. Nggak, filosofinya adalah ketika orang emosi, ketika orang mau marah itu detak jantung tuh biasanya akan meningkat ya kan. Jadi biar detak jantung menjadi lebih tenang, diusaplah dadanya, sabar. Asal jangan kelamaan, karena kan detak jantung meningkat, diusap dia menurun. Kalau kelamaan nurun, berhenti ya pingsan ntar. Ya demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Saya boleh undang worship leader dan singer. Sebelum kita muji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan satu-satunya. Hanya Tuhan yang kami andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya yang selalu kami andalkan ya Bapa. Dan pengharapan kami hanya ada bersamamu Tuhan. Dan sementara kami terus berharap kepadamu, beri kami kekuatan untuk selalu bersabar ya Tuhan. Beri kami kekuatan untuk selalu mau ada dalam ketekunan Tuhan, untuk selalu berdoa kepadamu, untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan namamu ya Bapa. Apapun saat ini posisi kami yang sedang dalam masa pendidikan, kami yang sedang dalam masa pekerjaan, kami yang sedang berusaha, berbisnis, berdagang, biarlah kami boleh lakukan semua dengan penuh sukacita, dengan ketekunan, dengan rasa sabar yang hanya daripadamu saja ya Tuhan. Pimpin kami dalam kehidupan hari lepas hari. Mungkin dalam keadaan hari-hari biasa kami ada dalam posisi yang kurang sabar. Seringkali emosi lebih mengontrol kehidupan kami. Tapi saat ini Bapa, kami mau nyatakan di hadapan-Mu, kami mau lebih sabar lagi ya Tuhan. Kami mau lebih lagi ikut turut suara-Mu, kehendak-Mu, perintah-Mu Tuhan. Hanya itulah yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Sehingga pada akhirnya kami boleh menikmati hal yang baik yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Sehingga kami tidak mendapatkan
hukuman, sehingga kami tidak mendatangkan kerugian bagi diri kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh terus dimuliakan dan ditinggikan. Hamba boleh selesai, tapi Tuhan boleh terus ada di tengah-tengah kami, memimpin, melindungi, mengurapi kami. Ya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kita sama-sama bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, Kaulah satu-satunya, Kaulah yang paling setia. Haleluya, Kau penyembuh Tuhan, Kau pulihkan kami Tuhan. Haleluya, oh waktumu tepat Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Oh hira baba baya sikai, hira rara baya sikai, pura baya rara baya satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Kau satu-satunya sumber pengharapan kami. Kau satu-satunya sumber kekuatan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersepakat dan berdoa Tuhan.
Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami saat ini Tuhan. Apapun kondisi Indonesia saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Yesus, ketika kami berdoa, Roh-Mu boleh bekerja Tuhan. Kau memberkati setiap pejabat-pejabat Tuhan, dari yang tertinggi maupun yang terendah Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keputusan mereka, Kau boleh ada di dalamnya Tuhan. Kau boleh memberkati setiap pejabat-pejabat yang memberikan keputusan Tuhan. Kami percaya keputusan yang terbaik yang akan Kau berikan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini sedang sekolah online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memberkati anak-anak-Mu. Kau memberikan hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya ketika mereka belajar Tuhan, Roh-Mu boleh bekerja Tuhan. Apapun yang mereka pelajari secara online Tuhan, kami percaya Yesus, Kau yang akan memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka pelajari, boleh mereka mengerti Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang berprestasi di dalam Engkau Tuhan, dan boleh membanggakan Engkau Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang bekerja Tuhan. Apapun kondisinya Tuhan, baik yang bekerja ataupun yang berusaha Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu panjang Tuhan, Kau akan memberkati mereka Yesus. Ketika mereka bekerja dan melakukan setiap tanggung jawab mereka Tuhan, mereka boleh menjadi berkat bagi perusahaan mereka Tuhan. Dan bagi yang berdagang Tuhan, kami percaya Roh-Mu akan memberkati mereka lebih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam Engkau Tuhan. Apapun Tuhan saat ini kondisinya Tuhan, kami percaya ketika mereka boleh, keluarga-keluarga ini boleh ada di dalam Engkau. Apapun masalahnya ataupun apapun yang mereka hadapi saat ini, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, mereka akan menjadi keluarga-keluarga yang menang di dalam Engkau Yesus. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan saat ini Tuhan, Kau boleh memberkati Tuhan Ko Andre Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, Kau boleh memberikan kesehatannya daripada-Mu dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Kau boleh memberkati setiap keluarganya Tuhan, bagi untuk Om Marina, Cirina, dan juga kedua anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memakai Ko Andre, Kau yang memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu ada. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan, berdoa, memuji nama Tuhan. Kami percaya setiap yang kami naikkan di hadapan-Mu, segala permohonan kami, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bisa memberikan yang terbaik bagi kami, bahkan yang mustahil bagi kami Tuhan. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, ketika kami bersabar, ketika kami bertekun di dalam Engkau, ketika kami tidak bersungut-sungut Tuhan, maka pada akhirnya kami akan melihat apa yang kami tabur, kami akan menuai hasil yang baik. Apa yang kami tabur di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan kami percaya pada akhirnya waktu Tuhan akan tiba bagi kami, dan kami akan mendapatkan yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah di bagian akhir pada hari ini. Kami memberkati buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah doa pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan yang baik, Tuhan akan memberkati segala pelayan-pelayan Tuhan, apapun yang mereka lakukan, baik pekerjaan maupun rumah tangga mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengangkat tangan. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa tercurah bagi kehidupan kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.